Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini kita kedatangan bintang tamu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhania dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan selanjutnya perkenalkan dua bintang tamu kita. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afrika Ramadhani dengan NIM 23052010 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo guys, perkenalkan nama saya Janatul Rahmi dengan NIM 23052014 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo guys, kali ini kita akan membahas FKP. Apa itu FKP? Formulasi Kebijakan Pendidikan. Halo teman-teman, kami akan membahas mengenai formulasi kebijakan pendidikan. Apa itu formulasi kebijakan pendidikan? Formulasi sendiri yaitu perumusan, sedangkan kebijakan itu berarti rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi, formulasi kebijakan pendidikan itu ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan definisi formulasi kebijakan pendidikan itu ialah suatu usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam suatu pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai apa itu formulasi kebijakan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas dan unsur-unsur dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, kita akan bertanya kepada pemateri pertama mengenai apa sih aktivitas dan unsur-unsur suatu formulasi kebijakan pendidikan itu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Cindy yang sebagai moderator. Jadi sebelumnya kita harus tahu nih apa itu aktivitas formulasi kebijakan pendidikan. Jadi aktivitas itu merupakan interaksi yang terjadi antara peranan peserta, baik itu secara formal maupun informal. Jadi dalam perumusan kebijakan pendidikan ini sangat tergantung ke seberapa besarnya peranan para peserta dalam memformulasikan kebijakan pendidikan. Juga ada nih unsur-unsur yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. Unsurnya itu yang pertama yaitu lingkungan kebijakan pendidikan, di mana lingkungan kebijakan pendidikan ini bagian terluar dari merumuskan kebijakan pendidikan. Contohnya seperti budaya politik, juga ada demografi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sumber alam, di mana negara yang memiliki sumber alam yang melimpah, mereka cenderung tidak terlalu memperhatikan sumber alam dalam perumusan kebijakan. Tetapi berbanding terbalik dengan negara yang memiliki sumber alam yang ketiga yaitu ada iklim, di mana iklim ini negara yang memiliki semua iklimnya dapat digunakan untuk bekerja berbeda perumusannya dengan negara yang memiliki satu musim dingin. Mereka akan menghabiskan satu tahunnya untuk tidak bekerja. Jadi perumusannya harus memperhatikan iklim yang mereka miliki. Kalau tidak, kebijakan yang mereka rumuskan tidak terlaksana secara efisien. Yang keempat yaitu ada demografi atau kependudukan. Seperti yang kita lihat, negara yang memiliki penduduk yang lebih banyak cenderung mereka merumuskan kebijakan pendidikan itu dengan pemberian kesempatan karena sumber atau fasilitas yang mereka miliki itu terbatas. Sebaliknya, negara yang memiliki
Strata ini terbentuk dari kebiasaan, agama, adat istiadat, lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai apa itu aktivitas dan unsur dalam formasi kebijakan pendidikan. Nah, materi selanjutnya itu mengenai aktor dan jaringan dalam suatu formulasi kebijakan pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Jaratul Rahmi. Pada Jaratul Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita harus tahu apa itu aktor kebijakan pendidikan. Aktor dalam kebijakan pendidikan yaitu adalah orang yang berpengaruh atau berperan dalam membuat kebijakan pendidikan itu sendiri. Tentu semuanya terlibat mulai dari pemerintah, masyarakat, kemudian ada juga DPR, contohnya seperti ini. Kebijakan pendidikan tersebut sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian disetujui oleh DPR. Terus di dalam DPR juga mereka juga menyetujui berapa sih anggarannya, kebijakan apa sih yang dibuat, terus anggaran yang dibutuhkan itu berapa. Kemudian dilaksanakan oleh suatu sekolah yang di sana itu ada gurunya, ada siswanya. Mereka akan melaksanakan kebijakan pendidikan yang berasal dari pemerintah tersebut. Kemudian ada juga namanya LPM atau pengamat. Mereka juga akan berkomentar atau memberikan masukan berupa kritik atau pendapat mengenai kebijakan pendidikan tersebut. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu direvisi atau bagaimana. Kemudian jaringan dalam kebijakan formulasi pendidikan ini yaitu dari 4 aktor tadi, mereka saling bekerja sama dalam membuat kebijakan pendidikan. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena semuanya berperan penting. Dan contohnya yaitu jaringan formal. Contoh jaringan formal ini misalnya ada rapat mengenai pembuatan kebijakan pendidikan. Dan kemudian ada juga jaringan non formal. Ini dilakukan biasanya oleh guru di sekolah. Contohnya mereka berdiskusi bagaimana kebijakan pendidikan ini, terus sebaiknya dilakukan seperti apa. Mungkin sekian dari saya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan beberapa materi dari kedua bintang tamu kita. Nah guys, kalian tadi kan udah jelasin nih apa yang dimaksud dengan aktivitas, unsur, aktor, dan jaringan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, kalau menurut Rika nih, apa sih konteks negara berkembang dengan sumber daya alam yang terbatas? Strategi kebijakan pendidikan apa yang paling efektif untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan? Menurut Rika, seperti apa? Oke, sebelumnya nih kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kualitas guru. Jadi pendidikan dalam guru harus memperhatikan kualitasnya, bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi juga cara mereka mengajar, baik itu kecakapan lainnya. Yang kedua yaitu kita harus memperhatikan apakah kurikulum yang digunakan itu telah relevan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dari masyarakat lokal maupun masyarakat global. Yang ketiga yaitu kita harus memastikan penggunaan teknologi tidak ada terjadinya kesenjangan baik itu di masyarakat pedesaan maupun di masyarakat perkotaan. Terakhir nih, kita harus mewujudkan pengembangan nilai dan karakter. Jadi kita harus memastikan perkembangan SDM kita sudah terjamin atau belum. Jadi pendidikan itu tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga tentang etika. Untuk kedepannya menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab. Mungkin sekian jawabannya. Nah guys, itu tadi jawaban dari Saudari Rika. Selanjutnya, tadi kan Saudari Rahmi sudah menjelaskan mengenai aktor dan jaringan dalam formulasi kebijakan pendidikan itu. Nah menurut Saudari, itu coba deh dipikirin. Kalau misalnya kebijakan pendidikan itu cuma dibuat sama pemerintah tanpa didengerin suara murid sama guru, menurut Saudari bakal kayak gimana? Terus kira-kira siapa aja sih yang paling penting perannya dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan?
kebijakan tanpa pengetahuan dari masyarakat, itu bisa jadi kebijakan yang dibuat itu hasilnya tidak nyambung dengan keadaan yang dirasakan oleh masyarakat seperti siswa dan guru di sekolah. Contohnya seperti ini, seperti pemerintah membuat kebijakan jam pelajaran di sekolah yaitu full dari pagi sampai sore. Terus sedangkan keadaannya di sekolah tersebut dengan adanya peraturan seperti itu, murid akan cepat lelah, kemudian bisa jadi stres, kemudian gurunya juga lelah dalam mengajar karena jam pelajaran yang sangat tinggi. Jadi hasilnya bisa jadi tidak nyambung. Seharusnya pemerintah kalau membuat kebijakan itu harus melihat kondisi di lapangan seperti apa kondisi di lapangan, seperti itu yang kebijakan yang akan dibuat. Kemudian yang berpengaruh paling penting dalam membuat kebijakan tersebut, semuanya berpengaruh penting ya, tidak bisa dipisah-pisah, seperti pemerintah membuat aturannya, kemudian DPR yang nentuin anggarannya, terus juga ada siswa dan guru yang akan menjalankan dari peraturan tersebut. Jadi kalau hanya satu yang berperan penting, maka tidak bisa, karena hal tersebut akan membuat peraturan dan kenyataan di masyarakat itu berbeda. Nah, itu guys jawaban dari Saudari Rahmi. Nah guys, jadi semua aktor-aktor dan pemerintah itu saling bekerja sama, dia tidak bisa terpisahkan dan dia juga mempunyai kepentingan yang sendiri. Oke teman-teman, itu tadi podcast kami mengenai FKP, Formulasi Kebijakan Pendidikan. Oke teman-teman, dapat kami simpulkan dari podcast kami tadi mengenai formulasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakannya pada pendidikan yang meliputi seperti anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik, dan pengembangan keprofesionalan staf, tanah, dan bangunan, serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan.